Dan pesawat sudah diterbangkan dari arah Lipovka menuju ke atas dari Quarry. Ini harusnya menjadi PR untuk tim-tim yang turun ke ujung-ujung banget di atas atau tim yang berada di SMB. Tapi kalau ke SMB kayaknya nggak terlalu banyak PR. Kalau kita lihat harusnya Aero ke SMB, enggak, ternyata Aero baru diomongin, ternyata dia ke atas, ke arah drop zone mereka yang di atas, yaitu di Monstelber dan juga Kamengski. Betul, mungkin karena terlalu sulit juga mencapai ke bagian bawah, mereka kira pindah posisi menuju ke Stalber. Ya Ketimbang betul. bermain di daerah SMB. Ya So kita kalau bakal lihat kali ini semua tim sudah mulai turun, tampaknya tidak ada yang clash ya. Ya, kalau kita lihat nampaknya dari Aero, ini biasanya kalau drop zone mereka yang di atas, nggak semuanya di Stalber. Ada dua orang mungkin di Stalber, satu di Kamensky, satunya lagi biasanya di ujung-ujung dari Yasnaya. Betul, mencari kendaraan-kendaraan untuk diambil ataupun mencari looting-lootingan dari compound-compound di Nah, sekitar area tersebut. baru diomongin, Potato ternyata yang dikirim untuk cari kendaraan. Tapi kita penasaran juga di daerah Pochinki, adakah tim 69 Mm-mm. atau lagi serhat 69? 69 ada, tapi dari... oh iya 69 nggak ada ya? Istirahat Oh ya, Dewa mereka. United yang ada, betul. Ternyata tidak ada 69 sehingga Pochinki harusnya Dewa United sangat-sangat aman untuk menguasai daerahnya. Namun circle-nya kali ini Bang Flo ternyata membanting ke arah kanan. Membuat PR untuk tim-tim seperti Takai yang ada di ujung kiri dari Irangel. Betul, ini bakal jadi PR banget bagi mereka karena bakal rotasi jarak jauh, tapi harusnya untuk tim Takai bakal bermain dengan tempo lambat. Ya. Bermain dengan tempo yang sangat lambat dan memainkan Blue Zone sebagai teman mereka. Mengikuti iringan Blue Zone. Ya, betul sekali, tidak cepat untuk melakukan rotasi karena memang saat mereka harus bisa dikatakan Takai akan cepat melakukan rotasi, itu banyak tim yang nungguin rotasi mereka, banyak tim yang akan bertemu dengan mereka di jalur rotasinya dan kita berpindah ke arah yang lain. Ini adalah Fajar dari tim Victim yang mana di PMPL Season 3 kali ini Victim menjadi tim yang cukup diwaspadai juga, punya pemain-pemain yang bisa dikatakan cukup menakutkan juga untuk tim-tim yang lainnya, bisa mengganggu tim yang lain. Dan kalau kita lihat nampaknya dari seorang Summer, ada Nick juga yang mencoba mengambil sebuah vehicle. Dan kalau kita lihat dari Onyx nih, kalau di PMPL Season 3 kali ini cukup menarik. Drop zone mereka berpindah dari Gatka menuju ke area Gregopol di dekat-dekat lootingan dari Morph. Jadi mereka agak pindah-pindah dikit-dikit nih ya. Betul, dan di Gatkanya itu harusnya ada Boom yang mengisi di area sana. Namun Boom gak cuma punya satu drop zone aja, mereka punya banyak sekali drop zone. Mereka sering turun di Milta juga atau bahkan di area-area mansion. Betul, mereka tuh punya banyak tempat turun dan membuat tim-tim kali ini sulit untuk ditebak juga. Mm-mm. Karena kebanyakan tim sekarang nih, selainnya tim yang turun tengah ya, Mm-mm. tim yang turun pinggir-pinggir punya 2 sampai 3 tempat drop. Itu Iya. yang membuat mereka tuh sangat sulit ditebak nih. Tempo mainnya seperti apa, pergerakan seperti apa. Karena pindah-pindah posisi mulu. Kecuali mungkin kayak Void, dia nggak pernah pindah dari Milta. Ataupun kayak tim-tim yang turun di bagian tengah-tengah kayak Pochinki, Skull, Rozok. Itu jarang tidak sampai ke kota mereka. Ya, tim-tim seperti yang tadi Bang Flo bilang, yang di ujung itu kayak Takai. Takai itu juga banyak sekali drop zone yang mereka miliki. Mereka kadang turun di Kamengski, kadang di Primoz, kadang Lipovka juga. Dan ini membuat sebenarnya Takai punya banyak pilihan, namun pilihan mereka semuanya sama, di ujung semua. Ujung-ujungnya doang ya, Iya, motong-motongnya. betul. Dan kalau kita lihat ini dia dari Bonafide, mereka berada di choke point antara Skull dan juga Ronzok. Ini bisa dikatakan memang area yang terkenal kalau kita main di Irangel kalau nge-push rank ya. Betul. Selalu ke situ nggak sih? Memang sering gitu sih kalau Iya, kita di ya. bukit itu kan. Iya. Selalu kita berhenti di bukit itu dulu, ngecek Ronzok ada orang nggak, ngecek Skull ada orang nggak, baru nanti jalan lagi. Karena Selalu area gitu. itu bisa ngeliat kedua sisi, 3 Nah, sisi bahkan ya, ke arah Ruins, ke arah Skull, sama ke arah Rozok. betul. Lebih gampang nyari informasi kalau di bagian situ. Cuma bahayanya mudah tertembak juga dari banyak angle. Nah itu dia teman-teman semuanya, dan kita melihat berganti ke arah yang lain. Takai nampaknya mereka memilih ke drop zone mereka di arah Primorse dan juga dekat-dekat Quarry. Ini dia ada Zai yang coba untuk melakukan looting-looting di Quarry. Memang Quarry kalau di klasik itu nggak banyak lootingannya. Namun kalau di turnamen seperti ini dengan lootingan yang melimpah, tidak membuat Quarry menjadi area yang dipandang sebelah mata. Quarry ini bisa sangat-sangat dimaksimalkan lootingannya. Betul, mungkin 1-2 orang lah mungkin ya, Ya, 2 sampai 3, 2 orang lah kalau mau yang adil ya untuk di daerah Quarry. Tapi selain itu untuk Quarry memang kalau untuk 4 orang sedikit kurang sih lootingannya. betul. Kita berpindah ke arah Pochinki yang nampaknya tidak berdarah-darah untuk match kali ini karena Dewa United bermain dengan sangat-sangat tenang di Pochinki. Tidak ada lawan mereka yaitu 69, yang mana duel mereka tidak terjadi hanya di Pochinki namun juga terjadi di kota tengah yang lainnya di map Sanhok Painan. Yang tadi kalau kita lihat 69 berhasil memulangkan 4 orang dari Dewa United di painannya. Betul, tapi tampaknya dari tim DU meskipun berada di daerah Pochinki tidak akan membuang waktu untuk rotasi. Langsung mereka pindah posisi, langsung mengejar kendaraan-kendaraan tambahan dan akan menuju ke center zone kali ini ya.
Ya, betul sekali, kita melihat kali ini nampaknya sudah mendapatkan 4 vehicle yang berbeda, 2 vehicle, 3 maksud saya. Ada seorang Steve dan juga Uni menggunakan bagi, dan juga Hans serta Oki Ozora menggunakan sebuah UAZ. Yes, ini kendaraan sangat cukup untuk mereka rotasi, harusnya aman untuk mencapai tengah-tengah zona. Tapi tampaknya Uni meninggalkan, oh dia joinan sama UAZ-nya, lebih aman. Ya, betul. Daripada dibagi itu benar-benar open banget di area belakangnya, sangat-sangat sulit. Kalau mau nembak juga bagikan kecepatannya sangat-sangat cepat sehingga biasanya getarnya tuh makin berasa banget kalau open scope ya. Betul, kalau lagi open scope. Tapi ya baik lagi sih, sekarang tujuannya DU gue rasa nggak akan coba nembak di kendaraan. Bakal lebih fokus untuk rotasi step by step karena mereka udah duluan sebelum orang-orang lain. Betul, dan kalau kita lihat ke arah yang lainnya, Mansion ini ada tim Boom yang turun di area Mansion. Seperti yang tadi sempat saya katakan juga, Boom ini nggak cuma di Mansion, drop mereka juga ada di Gatka. Namun kali ini mereka memilih untuk di area-area Mansionnya. Ini Mansion nih di dekat-dekat sini, ini ada bukit yang enak banget Bang Flo. Kalau late game di Mansion, itu ada sebuah bukit yang itu open banget, lihat ke sekeliling sangat-sangat free. Itu di bukit yang tinggi ya, yang Iya. ada compound di Iya atasnya. benar, ada compound, ada Iya. 2 compound gitu di area situ. Itu enak banget tuh. Yang kalau kita kebutin mobil bisa terbang tinggi banget Nah ya. benar. Iya, tahu gue. Oke, kita bakal lihat juga dari tim Boom tampaknya sudah melakukan rotasi, mencari informasi juga di sekitar area mereka. Tapi sementara kita lihat tim Boom ya, belum bertemu dengan lawan manapun. Masih aman nih rotasi mereka. Betul sekali, dan kalau kita lihat dari Ponbit, dia menggunakan sebuah bagi, sudah mendapatkan tas level 3, helm level 2, vest juga level 2. Sudah siap sebenarnya untuk melakukan fight di mid game sampai late gamenya nanti, namun mereka belum bertemu dengan siapapun. Di area lain, Yasnaya, ini dia dekat-dekat Yasnaya ada SG. Skylight Gaming yang nampaknya kalau kita ingat season 2, Yasnaya ini punyanya Bonafide. Namun di season 3 kali ini Bonafide tidak turun di sana, diisi oleh SG. Betul, karena Bonafide yang sekarang itu banyak pemain dari Dranix ya waktu itu ya. Ya, Sehingga mereka banyak memainkan gaya gameplay dari tim Dranix. Karena setahu gue member yang tersisa hanya si Hans for you, bener, Hans for you aja yang tersisa, dan Bonafide geser drop zone mereka tidak di Yasnaya namun ke arah Ronzok. Yang membuat akhirnya Yasnaya dikuasai oleh tim-tim lainnya. Betul. Nah, kalau Oke. kita lihat kali ini nampaknya semua tim sudah melakukan rotasi. Dari Genesis Dogma itu juga melakukan looting, scrapping di arah kiri. Dan nampaknya Pinky akan coba dicari oleh seorang Zabrol. Zabrol mengetahui kalau ada satu orang di sini. Mereka ada depan, Pinky akan coba membalas juga dengan Thompsonnya. Zabrol low HP, namun Pinky sangat-sangat low sekali, akan bisa dapat satu orang. Dan itu dia, Zabrol mendapat seorang Pinky dengan AKM yang di sisi lain. Ini dia trade yang terjadi dari Slayer, membackup dengan sangat cepat. Dia turun, ada seorang jersey juga, bahkan ada tiba-tiba banyak sekali tim yang datang, banyak sekali orang yang datang, maksud saya akan coba melakukan backup-backupan. Mereka arah depan lagi-lagi, akan coba melakukan cloning juga. Hoki sangat-sangat low HP-nya, sudah berhasil melakukan revive juga. Satu orang kembali ter-take down, 2 orang bahkan kali dapat oleh seorang jersey maksud saya. Dan kembali kali ini kita lihat Hoki menjadi bocil. Kematian untuk tim mob akan bisa mendapat 1 orang, kan tidak bisa mendapatkan orang selanjutnya. Dia harus ter-take down, tersisa seorang Summer. Akan coba melakukan backup, namun Ditabrak. Summer akan coba ditembak kali ini. Belum, akan coba turun dari baginya. Mereka arah depan, sangat low sekali Summer. Akan coba didapatkan oleh pemain-pemain dari SG. Namun akan coba di-flank ke arah kanan dulu. Summer juga akan coba melakukan healing terlebih dahulu. Akan coba menyelamatkan 1 orang yang merangkak-rangkak, yaitu Takanome. Akan coba diselamatkan. Jersey juga akan diselamatkan kali ini. 2 orang hilang dari tim mob. Tim mob tersisa 2 orang harusnya, karena di revive harus berhasil ini dia. Jay akan coba melemparkan granat juga. Akankah connect? Akan connect, belum connect. 2 orang bangkit kali ini dari tim mob, akan coba melawan 3 orang dari Skylight Gaming. Betul, kita bakal lihat dari kedua tim masih belum sempat untuk healing full, tapi kita bakal lihat lemparan bom dari seorang Summer menuju ke bagian rumah dari Jay. Cuma belum menemukan targetnya. Kita bakal lihat dari tim SG pelan-pelan masih ngebangun serangan mereka menghadapi tim Morph yang tinggal menyisakan 2 member mereka. Summer dan juga Takanome bertahan di bagian atas rumahnya. Ya, mereka bertahan di atas sana, akan coba di-push, namun banyak sekali bakaran-bakaran yang terjadi. Jersey juga akan coba melemparkan sebuah utility, akan coba dilemparkan, benar sekali sudah dilemparkan, akan meledak di sana, namun belum memberikan damage yang berarti ke arah Takanome. Kali ini ada lemparan selanjutnya dari seorang Slayer dari tim SG, benar-benar punya banyak sekali utility yang digunakan untuk fight kali ini. Kembali Jay dari sisi lain akan coba melakukan flanking juga, 3 lawan 2 lagi-lagi. Dari segi jumlah player memang Mob kekurangan jumlah player, mereka hanya 2 orang melawan 3 orang, namun dari segi posisi Mob sebenarnya lebih diuntungkan kali ini. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Morph. Secara posisi bisa muter-muterin broken wall, Ya. tapi Summer terkena bom yang sangat baik dari seorang Slayer, menyisakan 1 pemain lagi. Takanome bertahan di bagi broken wall. 3 anggota tim SG langsung maju ke depan, coba dalam upaya men-take down Takanome, dan yes, tim Morph bakal pulang di posisi ke-16 membawa 1 point kill.
Ya, Jersey tadi bisa menyelesaikan fight berhadapan dengan Team Morph. Tadi kalau kita lihat, Team Morph mengawali fight terlebih dahulu untuk men-take down satu pemain yaitu seorang Pinky. Pinky dipulangkan, namun backup yang cepat dari pemain-pemain SG membuat fight pecah di compound tersebut. Compound yang tidak terlalu besar nampaknya, namun menjadi compound yang berdarah-darah. 4 orang dipulangkan di sana, bahkan 5 orang, satu lagi dari SG. Yes, kita bakal lihat juga ada beberapa tim tampaknya masih melakukan rotasi menuju ke arah circle yang kali ini memakan cukup banyak airnya. Cukup banyak perairan yang dipotong dan ini bakal membuat banyak tim harus menumpuk di bagian center. Tidak semua tim berani masuk ke arah bagian pantai, jadi kita bakal lihat banyak yang numpuk di daerah open field mansion. Ya, kalau kita lihat nampaknya dari Genesis Kids itu dia tadi looting di arah kiri banget, scraping di pojok deket-deket quarry, di kiri quarry. Sekarang mereka sudah muter ke atas Yasna, ya sangat-sangat jauh sekali mereka melakukan rotasi. Ya, ini panjang banget jalur rotasi mereka, tapi beberapa tim juga melakukan jalur rotasi yang agak panjang ya. Ya. Seperti tim Genesis Dogma Kids dan juga ada beberapa tim yang dari bagian bawah seperti Takai, memang jarak jauh rotasi mereka. Benar. Namun dari sisi lain nampaknya dari tim RRQ akan coba memanfaatkan sebuah cekungan, melihat pemain-pemain dari EVOS yang sedang melakukan rotasi tidak ditembak sama sekali. Nampaknya akan coba di-keep dulu informasi yang didapatkan oleh tim RRQ Rio sejauh ini. Yes. Mereka melakukan setup forting dengan kendaraan mereka di awal permainan kali ini menggunakan open field sebagai keunggulan mereka. Tapi sementara kita perhatikan ya cukup banyak tim yang mengambil daerah-daerah sekitarnya mereka. Ada tim DU, ada tim EVOS yang langsung mengambil daerah-daerah ini. Malah open fieldnya Yasna ya kosong total. Ya, kalau kita lihat nampaknya dari tim EVOS, mereka juga masih stay di dalam circle-nya, berada di ujung-ujung circle. Sejauh ini permainan mereka masih cukup stabil, setidaknya belum ada fight yang pecah juga dari tim EVOS dan dari Bigetron. Akan coba berdekatan dengan 21 Esport, yang mana 21 Esport ini membagi 4 area yang berbeda dari masing-masing rosternya. Menguasai satu orang satu rumah. Betul. Kita penasaran juga kebanyakan tim langsung mengambil defensive position. Mengingat zona ini banyak mengambil perairan sehingga daratan cukup terbatas. Semua ngehajar tengah, ambil rumah. Dan banyak tim yang cuma hatur rumah rame-rame. Ya, nah kalau kita lihat nampaknya itu dia Zai ter-take down oleh seorang Anthem dari Eagle 365. Langsung dipukul begitu saja seorang Zai yang sedang melakukan rotasi tadi. Yes, kita bakal lihat dari tim Eagle 365 tampaknya menempati posisi yang sangat enak di daerah shelter. Mengambil angle yang berbeda sehingga semua tim yang lewat daerah sini bakal terpantau oleh pergerakan dari tim Eagle 365. Ya, mereka memanfaatkan gundukan-gundukan dari Goa Shelter ya. Yang mana ini memberikan mereka high ground, memberikan mereka vision yang cukup luas juga kepada tim-tim yang sedang melakukan rotasi. Dan ada tim Takai yang tadi lewat di depan mata mereka, langsung ditembak begitu saja. Zai langsung dipulangkan ke arah lobby. Yes, dan zona tampaknya pental ke bagian bawah. Kita bakal lihat banyak banget tim yang bakal numpuk di daerah perkayuan dan juga shelter kali ini. Ya, kalau kita lihat Milta Power itu hanya ada Voin di area sana dan Voin mengambil ujung banget dari Milta Powernya. Yes, mereka mengambil ujung banget bahkan sampai ke bagian tepi pantai kali ini ya. Dan kalau kita lihat banyak sekali tim yang sedang melakukan rotasi, semuanya seakan menggunakan mobil. Gak ada yang jalan kaki kalau kita lihat dari mapnya. Bahkan dari Skylet juga sedang melakukan rotasi dari arah yang paling jauh dari circle-nya. Betul, tapi tampaknya dari Red Face coba untuk membuka map terlebih dahulu. Memastikan jalur mereka aman maju ke depan. Di depan mereka, kiri ada DU, kanan ada RRQ. Mereka yang paling ketinggalan di belakang. Ya, betul sekali dari Genesis Dogma Kids juga sudah mulai akan coba masuk ke dalam circle. Dan ini dia, kita melihat nampaknya dari seorang Star berhadapan dengan tim Victim. Sedang melakukan rotasi, sama-sama sedang melakukan rotasi, harus turun dari kendaraannya tadi. Akan coba melakukan tembakan-tembakan saja namun belum memberikan damage yang berarti. Dan berpisahlah pemain-pemain dari tim Victim dan juga Genesis Dogma ke arah yang berbeda. Dan kita bakal lihat ini 2-1 dan juga tim Onyx bakal berperang. Merebutkan tempat yang sama dan Foxy mendapatkan catch yang sangat baik terhadap seorang power punk dari Foxy bakal tertumbang juga. Jason akan tumbang juga dan tampaknya trading demi trading dilakukan oleh kedua tim kali ini, di mana Banyu cukup tertinggal di belakang akan coba follow up ke arah teman-temannya. Ya, Jacket akan coba melakukan revive juga, masih ada bintang di sana, masih ada Nick akan coba melakukan jump shoot kan ke arah bawah, spray ke arah depan, namun Nick harus ter-take down. Nampaknya Jacket bisa mendapatkan satu orang, dari satu orang terakhir akankah bisa didapatkan juga seorang bintang. Masih ada satu last man standing dari tim Onyx. Di manakah berada satu pemain terakhir? Tapi Boom tampaknya sudah masuk kendaraan. Akankah Boom coba nabrak ke pojokan ini, coba merebutkan dari kedua tim ini, atau mereka akan coba stay di posisi mereka karena Boom tampaknya mendapatkan satu shack kecil. Ya, betul sekali. Boom akan coba memantau keberadaan dari tim Genesis Dogma juga. Dan kalau kita lihat nampaknya pemain-pemain dari tim Onyx 3 orang tadi yang akan coba melakukan fight berhadapan dengan 2-1 harus dipulangkan 3 orang. Masih ada satu orang sebenarnya, itu dia seorang Raffi di belakang sana melakukan proning saja. Betul. Kita bakal lihat ini dari seorang Chisun juga bakal coba nge-smoke ke arah depan untuk membutakan pergerakan ataupun vision dari lawan. Powerpunk masih hidup tapi dia hanya dalam posisi knock dan satu anggota Onyx lainnya cukup jauh posisinya.
Ya kalau kita lihat nampaknya dari seorang Jughead akan coba maju dengan DP-nya, akan coba mencari last man standing dari pemain-pemain Onyx yaitu seorang Raffi. Melakukan proning di sana belum ketahuan posisinya, dibuka scope itu dia spray ke arah depan. Nampaknya predict shot namun belum mendapatkan hit sama sekali. Ada sebuah bagi yang menjadi informasi ke arah 21 Esport. Betul, tampaknya Raffi bakal bertahan saja di balik bagi dia. Tidak akan bergerak dan akan stay saja di balik fortingan dia yang sangat terbatas kali ini. Kanan dia ada Boom, kiri dia juga ada 21. Ini PR banget untuk seorang Raffi. Ya, kalau kita lihat dari Genesis Dogma Gits, mereka juga bertahan di sebuah shake yang benar-benar kecil sekali itu. Kalau ada granat masuk, mereka akan sangat kocar-kacir. Namun dari seorang Raffi, ini kita melihat point of view dari seorang Raffi masih memantau keberadaan dari pemain-pemain 21. Ada Foxy di sana, akan coba membuka skopnya kah? Belum, nah itu dia dibuka. Mereka depan, namun terkena bagi sendiri, sayang sekali. Karena bagi sendiri, padahal dia bisa dapetin catch yang sangat baik ke arah tim 21 dan mungkin bisa sedikit meringankan pressure terhadapnya. Iya, itu tadi tembakan dari seorang Raffi justru membuat baginya berasap. Betul, tapi ya kayaknya Raffi bakal bertahan aja sih. Dia nggak bakal terlalu banyak bergerak, dia juga bakal berharap 21 bakal pindah terlebih dahulu. Ya kalau kita lihat berganti ke arah yang lainnya. Tim 21 Esport sudah mendapatkan 3 poin kill sejauh ini. Ada tembakan juga kalau kita dengar tadi. Naider juga mendapatkan seorang KF dari sisi lain. KF langsung dipulangkan oleh satu pemain dari tim RRQ yaitu seorang Naider. Namun kita lihat kali ini Banyu didapatkan oleh pemain-pemain lain nampaknya. Di-flank oleh Boom berarti ya 21. Sisi belakang mereka di-flank oleh Boom. Karena mereka mungkin menyadari bahwa 21 ini split 3-1 sehingga orang sendiri dikejar langsung. Dan tampaknya Eric dan juga EVOS bertarung kali ini di bagian sisi lain dari mapnya. Ya kalau kita lihat nampaknya fight terjadi pecah di mana-mana, namun kita akan coba melihat fight yang ada di ujung-ujung dari perairan ini, di ujung-ujung dekat air nampaknya terjadi fight di arah pantainya. Kembali akan coba dibuka skopkah oleh seorang Jacket namun belum. Dengan DP-nya masih terus akan coba mencari di manakah pemain-pemain dari lawan-lawannya. Misery juga bisa mendapat satu orang, nampaknya licin didapatkan oleh seorang Misery namun dia juga terkena blue zone-nya kali ini. Betul, mereka perlu pindah posisi tapi kita bakal dari tim GD akan bertemu dengan seorang Bobs dari tim Victim kan ini one-on-one situation. Spray down dengan barrel oleh seorang Star. Coba belum menemukan target ya, Bobs bakal ngeflank ke arah kiri. Belum menemukan target dan cukup rame. Lemparan bom melontarkan juga kali ini oleh seorang Star dalam upaya menahan gempuran lawan dari 1-for-1 trading dilakukan dan berdua kenok dan hampir mengenokkan seorang Bobs juga. Ya kita melihat tadi ada sebuah trap yang dipasang sebenarnya oleh seorang Star. Ada sebuah lemparan granat namun trapnya belum berhasil men-take down pemain-pemain dari tim Victim tadi. Iya, kita bakal cukup banyak yang mulai kenok, cukup banyak yang mulai termakan oleh Blue Zone juga. Cukup banyak yang mulai pincang pada circle kita yang keempat kali ini. Dan kita melihat nampaknya Void, mereka masih bertahan. Akan coba berhadapan dengan 2-1 Esport, ada Foxy dan juga ada Banyu. Banyu turun ke bawah, akankah mencari angle dari bawah, akan coba bertahan di sana dengan first aid-nya juga. Ini Banyu harusnya sangat sulit untuk naik, kalau dia naik ketahuan sama tim Void. Betul, kita bakal kayak juga dari pergerakannya tim Void tampaknya nggak mau terburu-buru. Bakal bermain lebih hati-hati, coba kontrol posisi mereka terlebih dahulu. Dan kalau kita perhatian sekarang ya, Void yang tadi mengambil ujung-ujung dari Meta Power, kayaknya harus maju dikit. Betul. Dan di sisi lain Takai juga pecah fight-nya di sana, ada Void mendapatkan satu orang, namanya Void ini melakukan split juga. Namun Banyu bagus sekali tadi mendapat satu orang, asa didapatkan oleh seorang Banyu kali ini. Betul, kita bakal dari Banyu bakal melakukan healing terlebih dahulu di lain sisi. Cukup banyak tim yang sudah mulai clash satu dengan lain dan 2-1 Jughead di finish oleh Raffi yang tinggal seorang diri bertahan, tapi Raffi bakal TP-TP juga oleh seorang Banyu. Di balik baginya tampaknya tidak akan terkena peluru-peluru panas dari seorang Banyu dan Debs mendapatkan grenade killer kali ini. Ya, Debs lagi-lagi dari tim Void bermain dengan cukup rapi di match kali ini. Melemparkan sebuah granat dari seorang Banyu ke arah depan, coba dimasak. Sangat-sangat matang, coba dilemparkan, akan coba meledak di sana. Dan itu dia memberikan damage saja ke arah dua pemain dari tim Void. Void benar-benar melakukan split dan dua-duanya yang lagi split itu fight semuanya. Betul, benar-benar langsung didapetin dua dan hampir langsung dinokin dua pemain dan tampaknya Takai juga bakal pulang di posisi ke-15 membawa 0 kill pada game kali ini. Tampaknya dua tim juga masih menahan sakitnya Blue Zone. EVOS tinggal 1 player down dan juga BFD masih memiliki 3 player mereka. Zona tampaknya cukup sulit untuk dikuasai oleh semua tim karena dikit ya ada minimnya komponen yang tersedia. Dan kalau kita melihat nampaknya kali ini pemain-pemain dari Victim akan coba melakukan close combat bersama dengan pemain-pemain dari DG Gits kali ini akan coba dipulangkan dan dia GD langsung dipulangkan begitu saja. Kembali kita melihat nampaknya hanya ada dua tim yang masuk ke dalam circle yaitu Dewa United dan juga Boom. Betul, kita bakal lihat juga dari tim BTR sudah menyebar dengan cukup luas, sudah mengincar bagian-bagian selatan dari circle-nya kali ini, tapi EVOS Red Face bakal terobos aja melewati pertahanan dari tim BTR kalau diperhatikan di sisi dari minimap. Ya kalau kita lihat mereka harusnya bertemu, mereka harusnya ada fight di sana dan kembali kita lihat kali ini di area tengah masih kosong sekali. Semua yang masuk ke dalam circle itu masih mengisi area pinggir-pinggir dari circle-nya. Betul, belum ada bisa masuk ke tengah circle karena memang itu open field banget. Benar-benar open field banget dan ini zona udah mau bergerak. Ini bukan waktu yang tepat untuk semua tim saling kenokan, saling fight karena ini bahaya banget.
Dan Luxi mendapatkan satu orang dari tim RRQ yaitu Nerpeko. Warung juga bisa membalas. Luxi tertakedown, trading terjadi di sana. Namun fight juga tidak kalah panas di area sini. Di mana ada Bonafide bot tadi melemparkan granat-granat ke arah lawan-lawannya. Akan coba melakukan pergerakan juga. Benar seperti Bang Flo tadi katakan. Namun akan coba ditembak oleh seorang Fajar. Mendapat satu orang kah Fajar? Fajar juga harus menelan damage yang cukup sakit. Karena pemain-pemain dari Bonafide yang lainnya akan coba membackup dari belakang. Betul, kita bakal lihat ini fight mulai pecah juga di ujung-ujung map di mana zona sudah bergerak, yang berarti semua tim akan termakan oleh Blue Zone kalau mereka nggak bergegas pindah ke arah safe zone-nya kali ini. Tembak-tembakan mulai lontarkan juga oleh tim-tim yang berbeda, saling menumbangkan, saling mengenok, saling menarik kaki-kaki mereka, dan tampaknya EVOS juga harus ke take down di posisi ke-13. Ya, EVOS harus dibelakang di posisi 13, namun kali ini Warung terkena sebuah granat tadi. Cisun juga mendapat satu orang miseri, namun dari sisi lain ini dia sangat-sangat sedih sekali. Ryzen ke arah depan dengan DP kali 4-nya. Andalan dari seorang Ryzen lagi-lagi dan lagi akan coba melakukan spray ke arah lawan-lawannya. Betul, mulai chaos juga, mulai terlihat banyak banget fight terjadi di ujung-ujung circle, bahkan di luar circle masih banyak tim yang bertahan dan tertahan. Karena tim-timnya sudah masuk terlebih dahulu ke circle-nya. Kita melihat kali ini close combat terjadi dan victim langsung dipulang begitu saja karena Fajar tadi terkena pemain-pemain dari Bumpon tadi membalikan seorang Fajar dan juga tim victim yang lainnya. Betul, 10 tim tersisa, kita bakal kali ini 29 individu masih bertahan. Banyak banget player yang masih bertahan di luar play zone. Zona kelima belum sepenuhnya menutup, masih ada sedikit waktu ruang untuk bergerak rotasi kali ini. Kita melihat 4 pemain dari tim Bum ngumpul jadi satu area. Mereka memanfaatkan forting yang dilakukannya, forting yang dibangunnya, dan juga ada sebuah natural obstacle yaitu sebuah batu yang cukup besar tadi menjadikan sebuah obstacle yang cukup kuat untuk tim Bum ngumpul di satu area. Iya, sementara kita bakal lihat kali ini juga dari Eagle 35 sudah masuk ke ujung zona. Aero ya masih nahan sakitnya Blue Zone, kecuali Potato. Dan kita bakal lihat ini Ronaldo bakal spray down oleh Eagle 35 terlebih dahulu masuk lebih dalam circle-nya. Dan kalau kita lihat nampaknya dari seorang Hazelnut tertahan di sana langsung dipulangkan begitu saja tertakedown. Maksud saya tersisa seorang Potato dari sisi yang lainnya masih melakukan proning juga. Dan ini dia tim Bum akan segera bergerak juga. Hijrah melakukan spray ke arah depan mencari lawan-lawannya. Potato masih bertahan di sana dan inilah fight pecah di mana-mana, fight terjadi di mana-mana. Satu tim tidak hanya fokus ke arah tim yang lainnya, dia harus fokus ke arah 2 tim minimal. Betul, 9 tim tersisa, kita bakal lihat 23 individu masih alive. Tampaknya banyak banget tim yang sudah masuk ke area center circle, coba forting di perbukitan-perbukitan yang tersedia. Tapi ini bakal berat banget karena bukit ini minim banget jumlah cover-coverannya. Kita melihat nampaknya dari tim Araji akan coba berhadapan dengan tim di atas ke arah depan tadi. Liquid sangat-sangat low, dia akan coba melakukan healing. Namun itu dia langsung dipus begitu saja dan Ryzen dipulangkan oleh seorang Nerpeko. Pulanglah sudah tim Bigetron di tangan tim RRQ kali ini. Betul, tampaknya BTR yang kalah jumlah anggota tadi terpaksa dipush oleh tim RRQ, dan kali ini kita bakal lihat banyak banget tim yang masih merebutkan ujung-ujung circle ya. Terlihat banyak banget tim yang masih berada di ujung blue zone menuju ke arah safe zone. Mobil bakal sangat berharga kali ini ya. Mobil bakal sangat-sangat berharga karena minimnya cover, minimnya compound, dan minimnya tempat berlindung di circle kali ini. Obstacle yang tersedia hanya pohon-pohon kecil saja, hanya batu-batu kecil saja. Dan ini dia, kita melihat nampaknya perbukitan ini benar-benar menjadi perbukitan yang berdarah-darah. Masih ada 8 tim yang tersisa di sana, masih ada 21 orang yang masih hidup. Betul, kita bakal dari BFD, satu player yang terakhir bertahan, coba menumbangkan anggota dari tim Boom yang berada tepat depan mereka. Ya, Apakah dari Nux bakal pelan-pelan coba ngintip, apakah bakal nembak atau enggak? Itu pertanyaan gue kali ini. Ya, nampaknya dari seorang Uni bisa mendapat satu orang Naider dari sisi lain. Namun Nox masih terus mengendap-endap. Nox masih terus memantau di mana dia ada di bagi yang sudah di fortingnya. Dan Void dipulangkan oleh tim RRQ. Di mana RRQ kali ini nampaknya cukup menggila Bang Flo. Betul, tapi tampaknya mereka juga dalam posisi yang cukup sulit ya. DU di kiri, kanan ada Boom, ini bakal sangat tertekan pergerakan mereka. Apalagi kali ini dengan kondisi ada 2 pemain RRQ yang kenok, tapi tampaknya Eagle 35 tertangkap oleh tim Boom yang sedang menjaga ujung circle juga kali ini. Ya, Ikyar tadi dengan DP kali 4, memang DP kali 4 menjadi favorit dari pro player yang bermain. Kalau kita lihat dari Bonafide juga dipulangkan, mendapatkan 1 poin kill saja tadi. Dari sisi lain, Fokker memberikan grenade kill nampaknya ke arah lawan-lawannya. Ke arah depan juga dari seorang Fokker bisa mendapat 1 orang. Tidak, Jaspay masih bertahan di sana. Ya, sudah bakal kalian juga bertahan dari jarak jauh. Fokker dan kawan-kawan terus menembak ke arah Eagle 365 di mana masih bertahan di balik forting-forting kendaraan mereka. Spray down bisa dilakukan tapi belum sampai mengenai targetnya. Yang gue penasaran kali ini ya, pergerakan mereka menuju ke arah zona gimana? Karena zona lihat numpuk banget di tengah-tengah zonanya. Iya, dan ini dia masih 6 tim. 6 tim ini harus fokus ke arah 5 tim yang lainnya. Satu tim itu nggak bisa cuma fokus ke arah satu arah aja. Mereka harus membagi fokus ke arah 2 tim minimal. Dan ini yang membuat fight pecah di mana-mana. Fight terjadi tidak hanya 1 lawan 1. Bahkan kita lihat kali ini kembali dari seorang Ikyar mempunyai informasi di manakah lawan-lawan mereka. Dari sisi kiri ada, dari sisi kanan. Depan mereka
mereka juga ada. Ini challenge-nya, nggak boleh sampai terbuka. Kalau mereka sampai terbuka, malah termakan oleh tim lain. Jadi benar-benar harus hati-hati, jangan sampai ketembak satu dengan lainnya. Tapi benar saja Ozora yang membuka badan tertangkap oleh tim RRQ kali ini. Dan mereka bakal coba bertahan di balik asap yang sudah di-set up terlebih dahulu. Zona akan menggerakkan waktu 35 detik, jadi nggak boleh terlalu lama nih pergerakan mereka. Ya, kalau kita lihat tampaknya dari seorang Nerpeko sudah mendapatkan 3 kill sejauh ini. Pudi-pudi kill langsung masuk saja ke arah tim RRQ. Sudah mendapatkan kill dengan cukup banyak, 7 poin kill total sudah didapatkan oleh tim RRQ sejauh ini. Dari Oke Ozora memiliki kesempatan kedua tadi karena bisa di-revive oleh rekan-rekannya dan Boom juga melakukan split 3 area yang berbeda. Iya, kita bakal lihat kali ini di balik asap, di balik peran-peranan semua orang, semua akan bergegas menuju ke arah zona karena tinggal 5 detik lagi menuju ke arah zona selanjutnya. Ya, kalau kita lihat nampaknya dari seorang Hijrah akan coba menggunakan M4-nya mencari di mana posisi lawan-lawannya. Nerpeko kembali akan coba melakukan spray ke arah depan. Ini benar-benar permainan dari tim RRQ. Mereka nggak nahan, mereka nggak defensif, mereka benar-benar ofensif untuk keluar mencari kill demi kill kali ini. Betul, tapi PR-nya mereka berada di ujung zona. Sedangkan Boom sudah masuk terlebih dahulu masuk ke area safe zone. 4 tim tersisa kali ini kita bakal lihat 13 individu yang masih bertahan. Potato pun tumbang 3 tim tersisa dengan kondisi 4-4-4. Ya, ini benar-benar 4 lawan 4 lawan 4. Nerpeko mendapat 1 orang akan mencari yang kedua, akan berhasil mendapat yang kedua. Namun Nerpeko juga ter-take down karena dari sisi lain dari belakang ternyata ada pemain-pemain dari tim Boom ini dia. Saat RRQ berhadapan dengan Dewa United, Boom juga join the fight, join the party. Betul, tampaknya dari tim Boom akan coba mengacaukan fight antara DU dan juga tim RRQ. Di mana kita bakal lihat dari ketiga tim ini masih lengkap dengan 4 anggota mereka, tapi sudah mulai pincang satu persatu dari masing-masing tim. Ya, kalau kita lihat Hijrah melemparkan granat ke arah depan, ke arah Nerpeko dan juga Naider yang akan coba menyelamatkan rekannya. Namun Hijrah juga ter-take down seorang Warum. Ini dia backup-backupan yang terjadi di akhir match kali ini. Menjadi penutup kita di akhir match kali ini. Betul, ini berpecah banget sih. Irengel terakhir benar-benar menunjukkan kemampuan dari ketiga tim kali ini berfight 4 lawan 4 lawan 4 di circle terakhir. Iya, dan satu pemain ter-take down pun masih bisa di-revive. Dari sisi lain, Warum juga masih bisa merevive satu rekannya tadi. Betul, zona pun masih bergerak tapi sangat-sangat lambat. Memaksa semua tim bermain dengan sangat-sangat hati-hati kali ini. 4 untuk Boom, 4 untuk RRQ. Kalau berhasil revive semuanya, 3 untuk DU. Tapi DU megang high ground. Ya, betul sekali. Diuntungkan dari area visionnya karena mereka ada di high ground. Namun kita lihat dari arah drone-nya, Uni punya natural obstacle. Dari Hands juga dia punya sebuah airdrop yang dimanfaatkan. Harusnya ini dia juga reset armor juga. Dari sisi lain Steve juga masih melakukan proning di sana. Dari Dewa United memecah vision mereka menjadi 3 area yang berbeda. Dari Boom, mereka dengan jumlah 4 pemainnya juga memecah vision mereka ke arah 2 pemain yang berbeda. Dan ini dia Nerpeko melakukan mengendap-endap di sana. Nerpeko batik dia. Mereka mendapat 1 orang, Steve didapatkan oleh seorang Nerpeko dan langsung dipulangkan begitu saja. Knock end terjadi. Kau memang jahat Nerpeko, knock end tadi. Betul, langsung di knock end tanpa berlama-lama karena takut akan di-revive ataupun mendapatkan chance trading oleh teman-temannya. Dan barrier pun dipegang oleh Nerpeko. Bakal di-sudah kembali kendaraan. Di balik ada 1 orang Hands terkena oleh Naider dengan DP-nya. Dan tampaknya Boom bakal join the fight mencuri kill dari tim RRQ. Uni menjadi orang terakhir dan langsung dipulangkan begitu saja. Ini dia fight yang terjadi. Boom melawan tim RRQ. Tim RRQ kena 2 orang. Masih ada 2 orang lagi Vandermort. Dan itu dia Ponbin juga terkena di sana. Vandermort akan coba menyelamatkan rekannya. Mereka ada depan. Ada Hijrah juga. Menjadi harapan selanjutnya. Namun dari sisi lain. Dari kiri juga ada 1 orang yaitu seorang Ikian. Yang bisa mendapatkan 1 knock ke arah tim RRQ. Harusnya RRQ bisa melakukan revive untuk saat ini. 1 revive bisa. Tapi 2 gua nggak yakin. Dan kita bakal kali ini spray down ke arah seorang Ikian. Mendapatkannya dan menokkan dia kali ini. Menyisakan 2 pemain dari tim Boom. Spray down lagi. Dapetin 1 lagi. Tinggal 1 yang tersisa. Healing sudah dilakukan dan spray down dapetin lagi. Dan RRQ mendapatkan WWCD di game terakhir kita. Ya, winner chicken yang didapatkan oleh tim RRQ. Benar-benar permainan mereka sangat luar biasa. Ini kebalik papan jalan kaki pelan-pelan namun pasti. Dan kali ini tim RRQ pelan namun pasti mereka bisa mendapatkan winner chicken dinner di match terakhir kali ini. Betul, dan total 13 kill dan juga WWCD ini akan membantu RRQ kembali masuk top 16 ya. Karena sempat terpuruk juga di peringkat 20 kemarin. Betul. Dan tadi sebelum match terakhir